Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang ukuran letak. Ukuran letak yang akan kita pelajari meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kita akan menentukan ukuran letak untuk data tidak berkelompok dan juga data berkelompok. Ukuran letak yang pertama kita akan bahas adalah kuartil. Kuartil di sini kita membagi data ke dalam 4 bagian. Sebelum kita menghitung nilai kuartil, kita perlu menghitung atau menentukan ukuran letak kuartil. Di sini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Mohon diperhatikan, dalam menghitung ukuran letak, untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok itu rumusnya berbeda. Jadi jangan sampai kalian terbalik dalam menggunakan rumus antara data tidak berkelompok dengan data yang berkelompok. Kalian pahami konsepnya, jangan sampai terbalik, karena sebenarnya rumus untuk menghitung kuartil, desil, dan persentil itu pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah kalau kuartil, data dibagi menjadi 4. Desil dibagi menjadi 10, sedangkan persentil itu dibagi ke dalam 100. Kalian perhatikan rumus untuk menentukan nilai kuartil. Jadi setelah kita menentukan ukuran letak kuartil, kita perlu menghitung atau menentukan berapa nilai kuartil yang ditanyakan. Atau kita menyebutnya di sini nilai kuartil ke I. Berikut ini adalah contoh soal untuk menentukan kuartil, nilai kuartil. Saya menggunakan soal yang sudah kita gunakan di minggu yang kemarin. Pada contoh soal untuk data tidak berkelompok sudah saya urutkan. Saya buat tabel untuk mempermudah pengerjaan. Saya urutkan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Setelah saya urutkan datanya, kemudian saya tentukan, saya hitung, saya cari ukuran letak kuartil. Ukuran letak kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Pada kuartil pertama, kuartil 1, letaknya ada di 2,75. Berarti letak nilai kuartil pertama itu berada di antara data kedua dan data ketiga. Sedangkan letak kuartil kedua yaitu 5,5. Dengan demikian nilai kuartil kedua berada pada data antara data ke-5 dan data ke-6. Sedangkan pada letak kuartil ketiga itu berada di 8,25. Dengan demikian, nilai kuartil ketiga berada di antara data ke-8 dan data ke-9. Setelah saya menentukan letak kuartil, saya menentukan nilai kuartil ke-1, kedua, dan ketiga. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan kalian. Di situ saya memperhitungkan NK1, NK2, dan NK3 dengan menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya untuk data tidak berkelompok. Kalian bisa baca keterangan untuk masing-masing simbol, masing-masing rumusnya. Untuk NK1 nilainya adalah 153,25. Untuk NK2 nilainya adalah 158. Untuk NK3 nilainya adalah 166,75. Saya menentukan nilai kuartil dengan menggunakan rumus yang ada di buku Pak Suharyadi dan Pak Purwanto. Ada pertanyaan?
Contoh soal berikutnya adalah menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok. Sama seperti slide sebelumnya, untuk data berkelompok saya menggunakan contoh soal di minggu sebelumnya. Dalam menentukan nilai kuartil pada data berkelompok, kita membutuhkan data, interval, frekuensi kelas, tepi kelas, dan kumulatif frekuensi kurang dari. Untuk menentukan ukuran letak kuartil, kita akan menggunakan kumulatif frekuensi kurang dari. Dapat diperhatikan pada slide. Untuk kuartil pertama pada data berkelompok, berdasarkan rumus yang sudah ada pada slide sebelumnya, letak kuartil pertama adalah 5,5, yaitu berada di antara kelas kedua dan kelas ketiga. Kemudian, untuk letak kuartil kedua, berdasarkan rumus yang kita gunakan, letak kuartil kedua adalah 11, atau berada di di antara kelas ketiga dan kelas keempat. Sedangkan yang terakhir, kuartil ketiga terletak pada 16,5, yaitu di antara kelas keempat dan kelima. Setelah kita menentukan letak kuartil, maka kita memperhitungkan nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Kalian bisa perhatikan pada slide. Dengan menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya untuk menghitung nilai kuartil pada data berkelompok, diperoleh hasilnya adalah nilai kuartil pertama sama dengan 81,575. Nilai kuartil kedua itu adalah 96,23. Nilai kuartil ketiga adalah 104,075. Ukuran letak yang kedua adalah desil. Desil membagi data ke dalam 10 bagian. Untuk menentukan ukuran letak desil, rumusnya sama untuk menentukan ukuran letak kuartil. Yang berbeda adalah pembaginya. Kalau kuartil pembaginya adalah 4, maka desil pembaginya adalah 10. Jika kalian perhatikan, rumus untuk menentukan ukuran letak kuartil dan desil itu sama, baik untuk data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Yang membedakan adalah pembaginya, yaitu 10 untuk desil. Di sini kalian bisa lihat untuk rumusnya. Nah, setelah menentukan ukuran letak desil, sama seperti yang sebelumnya juga, untuk rumus menentukan nilai desil pada data tidak berkelompok dan data berkelompok, rumusnya juga sama. Yang membedakan hanya kalau untuk data berkelompok, pembaginya menjadi 10 ya, bukan 4 seperti di kuartil. Sedangkan untuk data tidak berkelompok, menentukan nilai desilnya itu sama rumusnya. Cuman mungkin nanti kan karena ukuran letak desilnya itu rumusnya berbeda, nah itu nanti isinya atau angkanya akan berbeda pada data tidak berkelompok. Secara umum, secara garis besar, rumus yang digunakan itu sama. Berikutnya mari kita perhatikan contoh soal untuk data tidak berkelompok. Saya menggunakan soal yang sama di sini. Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan nilai desil pada data tidak berkelompok sama seperti yang sebelumnya. Langkah pertama adalah kita mengurutkan terlebih dahulu data tidak berkelompok mulai dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan ukuran letak desil yang ditanyakan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kenapa saya menyebutkan ukuran letak desil yang ditanyakan? Karena tidak semua nilai desilnya ini akan kita kerjakan. Jadi kita tidak akan mengerjakan 9
9 desil sekaligus. Biasanya pada soal akan ditanyakan, misalkan di sini saya memberikan contoh, yang ditanyakan adalah nilai desil pertama, nilai desil kelima, dan nilai desil ke-8. Jadi, saya tinggal menghitung atau menentukan ukuran letak desil pertama, desil kelima, dan desil ke-8. Ukuran letaknya. Nah, setelah ukuran letak desil pertama, kelima, dan ke-8 sudah diketahui, maka saya tinggal memasukkan angka-angka yang dibutuhkan sesuai dengan rumus yang diminta. Di sini saya berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya, kalian bisa perhatikan di sisi sebelah kanan, nilai desil 1 itu adalah 150,1. Kalian bisa perhatikan angka-angkanya itu saya ambil dari mana. Kemudian nilai desil kelima itu adalah 158. Nilai desil ke-8 adalah 166,75. Mohon diperhatikan juga, mungkin saja perhitungan saya ada yang salah. Nanti kalian bisa konfirmasi di WhatsApp group apabila ada kesalahan perhitungan yang saya lakukan. Sampai sini paham? Saya lanjutkan materinya dengan menentukan nilai desil pada data berkelompok. Langkah yang kita lakukan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk data berkelompok, kita perlu menentukan kumulatif frekuensi kurang dari. Kemudian, kita menentukan ukuran letak desil yang diminta oleh soal. Sama seperti yang sebelumnya, nilai desil yang diminta, saya berikan contoh adalah desil pertama, desil ke-6, dan desil ke-8. Untuk menentukan ukuran letak desil, kita menggunakan rumus pada data berkelompok. Jangan sampai salah menuliskan rumus untuk menentukan ukuran letak desil pada data berkelompok, karena itu akan berdampak pada penentuan nilai desil. Nah, di sini untuk contoh nilai desil pertamanya, untuk ukuran letak desil pertama adalah 2,2. Saya masukkan ke dalam rumus penentuan nilai desil pertama. Saya peroleh nilai desil pertamanya adalah 78,578. L besar di sini itu adalah tepi kelas sebelum letak desil pertama. I dikali N, I di sini bukan interval ya, tapi I di sini adalah letak desil yang diminta. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sisi sebelah kanan kalian, saya sudah berikan contoh perhitungan untuk menentukan nilai desil ke-6 dan nilai desil ke-8. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mari kita diskusi di WhatsApp group, supaya teman-teman yang lain juga dapat belajar. Ukuran letak yang ketiga yaitu persentil. Di sini persentil itu membagi data ke dalam 100 bagian. Rumus yang digunakan masih sama seperti rumus-rumus yang digunakan dalam menghitung kuartil dan juga desil. Yang membedakan adalah pembaginya. Di persentil yang dibagi untuk persentil datanya dibagi ke dalam 100 bagian. Itu kenapa di sini ukuran letaknya itu mulai dari persentil 1 hingga persentil 99. Tetapi tidak semuanya ukuran letak persentil akan ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan adalah beberapa persentil saja. Jadi kalian tidak perlu khawatir harus menghitung 99 ukuran letak. Nah, untuk rumusnya kalian bisa lihat di slide. Sama seperti untuk menentukan ukuran letak kuartil maupun desil ya. Cuman pembaginya aja menjadi 100.
Untuk rumus nilai persentil pun, baik data tidak berkelompok maupun data berkelompok itu pada dasarnya adalah sama. Hanya saja yaitu untuk yang persentil maka dibagi 100, bukan dibagi 4 atau dibagi 10. Jadi jangan sampai salah memasukkan pembaginya. Untuk memberikan gambaran bagaimana sih cara menghitung nilai persentil untuk data tidak berkelompok, di slide saya sudah sajikan contoh soal yang sama yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Langkah-langkah yang digunakan masih sama. Kita urutkan terlebih dahulu data terkecil hingga data yang terbesar. Baru kemudian kita menentukan ukuran letak persentilnya. Di sini sebagai gambaran, sebagai contoh, ukuran letak persentil yang ditanyakan adalah ukuran letak persentil ke-10, ke-50, dan ke-80. Setelah kita menentukan ukuran letak persentil, maka kita memasukkan angka-angka yang diperlukan di dalam rumus menentukan nilai persentil ke-10, ke-50, dan ke-80. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan kalian, di situ sudah saya coba hitungkan, saya coba kerjakan contoh soal untuk nilai persentil ke-10, ke-50, dan ke-80. Pada slide berikutnya, kalian bisa melihat contoh soal untuk menentukan nilai persentil pada data berkelompok. Kalian bisa lihat di sini yang saya jadikan contoh itu adalah nilai persentil ke-10, ke-60, dan ke-80. Langkah-langkah yang perlu dilakukan itu sama seperti pada contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kalian hitung dulu kumulatif frekuensi kurang darinya. Baru kemudian kalian tentukan berapa ukuran letak persentil sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal. Setelah kalian menentukan ukuran letak persentil, baru kemudian kalian menentukan nilai persentil yang ditanyakan. Seperti yang tertera di sebelah kanan kalian, di situ nilai persentil 10, persentil ke-60, dan persentil ke-80. Mohon diingat, apabila ada kesalahan perhitungan, kita bisa diskusikan di WhatsApp grup kelas. Terima kasih. Materi berikutnya yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui, itu adalah terkait dengan ukuran penyebaran lainnya. Yang akan kita bahas adalah ukuran kecondongan atau skewness dan ukuran keruncingan atau kurtosis. Nah, di sini kalian perlu mengetahui ukuran penyebaran skewness dan kurtosis ini biasanya digunakan pada saat kalian melakukan analisis pada data ekonomi makro atau nanti pada saat kalian mendapatkan materi teori ekonomi. Jadi kalian perlu mengetahui ukuran penyebaran lainnya ini. Untuk ukuran kecondongan atau skewness, di sini kalian bisa perhatikan rumusnya. Skewness atau SK kecil itu diperoleh dari selisih rata-rata hitung dikurangi dengan modus MO dibagi dengan standar deviasi. Atau kalian juga bisa memperhitungkan skewness atau kecondongan dengan menggunakan rumus median, yaitu SK kecil itu sama dengan 3 kalinya selisih rata-rata hitung dengan median dibagi dengan standar deviasi. Di sini ada 3 jenis kecondongan.
Kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi kecondongan ini itu terjadi apabila rata-rata hitung tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus. Jadi antara rata-rata hitung, median, dan modus itu nilainya tidak sama. Maka akan terjadi kecondongan. Entah itu kecondongan positif atau kecondongan negatif. Kalian bisa perhatikan untuk kecondongan positif itu nilainya rata-rata hitung lebih besar dibandingkan dengan median, lebih besar dibandingkan dengan modus. Jadi di sini untuk kecondongan positif atau positive skew, nilai modus itu paling kecil di antara rata-rata hitung dan median. Apabila terjadi distribusi atau penyebaran secara sismetrik, maka rata-rata hitung sama dengan median, sama dengan modus. Jadi nilai ketiga angka ini itu sama kalau misalkan distribusinya itu sempurna, simetris. Kalau misalkan nilai rata-rata hitungnya itu yang paling kecil di antara median dan modus, maka yang akan terjadi adalah kecondongan negatif. Atau kurvanya itu miring ke kanan. Ke kanannya kalian ya. Kalau ke gambar berarti ya ke kiri. Nah, kalau misalkan kecondongannya negatif, maka rata-rata hitung kurang dari median, kurang dari modus. Jadi yang paling kecil rata-rata hitungnya. Jadi itu untuk ukuran kecondongan atau skewness. Untuk ukuran keruncingan atau kurtosis, kalian bisa perhatikan rumus yang ada di sebelah kiri atas kalian. Lambangnya adalah alfa pangkat 4. Jadi untuk ukuran keruncingan kurtosis, kalian bisa lihat pada gambar, ada 3 jenis ukuran keruncingan atau kurtosis. Yang pertama adalah leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Kalau misalkan alfa pangkat 4-nya itu hasilnya adalah lebih dari 3, maka keruncingannya adalah leptokurtik. Untuk alfa pangkat 4 sama dengan 3, maka ukuran keruncingannya adalah mesokurtik. Apabila alfa pangkat 4-nya kurang dari 3, maka keruncingannya adalah platikurtik. Jadi kalian perlu tahu terkait dengan ukuran keruncingan kurva. Sampai di sini materi yang kita bahas pada minggu ini. Apabila ada pertanyaan atau ada masalah yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan secara bersama-sama di WhatsApp grup kelas terkait dengan soal latihan setiap minggunya. Kalian bisa mengerjakan menentukan ukuran letak desil, kuartil dulu, kuartil, desil, dan persentil. Untuk jelasnya saya akan tuliskan seperti biasa pada kolom tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.